Suatu hari John terbangun di lubang penuh mayat. Dia kehilangan semua ingatannya untuk beberapa alasan. Pada titik ini, ia mendapat bantuan dari seorang wanita yang identitasnya tidak diketahui. John melarikan diri dari lubang mayat. Ikuti dia ke rumah tempat korban selamat tinggal. John bertemu di sana dengan 5 orang yang selamat dalam perahu yang sama dengannya. Who are you, man? I don't remember who I am. None of us do. Mereka yang kehilangan ingatan akan tahu nama mereka dengan kartu ID. All we have to go on is these. So we know our names. Wanita yang menyelamatkan John tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu bahasa Inggris. Can you understand what she's writing? Mereka mencari ke dalam rumah untuk menemukan petunjuk tentang ingatan mereka yang hilang. Mereka menemukan tanggal di kalender dan banyak senjata. And we have some ammunition. Tetapi tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka sekutu atau musuh, jadi mereka hanya sensitif satu sama lain. Setelah beberapa saat, wanita yang menyelamatkan John mulai melarikan diri. Dan mereka mengikutinya, kemudian mereka menemukan zombie diikat di kabin. Kami menemukan kamera pengintai terpasang di sana. Keesokan paginya, mereka sedang dalam perjalanan keluar untuk mencari hutan. Mereka menemukan 2 mobil disembunyikan oleh cabang. Di dalam mobil, mereka menemukan foto orang lain di dalam mobil, kecuali John. Sementara itu, orang-orang yang menjaga rumah mendengar seseorang berteriak di hutan. Michael pergi mencari sendirian. Dia menemukan seorang pria terperangkap di pagar kawat meminta bantuan. Tapi Mitchell yang nyaris membantunya. Tiba-tiba, Mitchell diserang oleh seorang pria yang tiba-tiba berubah. Mereka yang kembali dari mencari di hutan menemukan Mitchell yang sedang sekarat. Michael, I need you to look at me. Michael. John, yang geram dengan ini, mengarahkan senjata ke orang yang membunuh Mitchell. Setelah beberapa saat, John dan Sharon mengambil mobil yang didirikan di hutan kemudian mulai mencari-cari. Mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan. Mereka bertemu seorang anak lelaki di sana. There's a kid. Where? Tapi bocah itu sepertinya sudah mengenal mereka. Dia menyuruh mereka melarikan diri dengan cepat dan menyembunyikan diri. Please. John pikir dia punya petunjuk, mencoba berbicara dengan seorang anak laki-laki. Ketika bocah itu tidak membuka pintu sampai akhir, John akhirnya kehilangan kesabaran. Sharon menenangkan John sehingga tidak tertarik. Hubungan seperti apa yang mereka miliki? Lucas, yang tinggal di rumah pada waktu itu, mengingat tentang wanita ini sedikit demi sedikit. Dia segera kehilangan akal sehat karena sakit kepala dan hiperventilasi. Setelah beberapa saat, Nathan dan wanita itu pergi mencari hutan. Mereka mengetahui bahwa zombie yang diikat di kabin telah melarikan diri. Nathan mencari-cari di hutan meskipun wanita itu ragu. Dia mulai mendapatkan ingatannya kembali sedikit demi sedikit. Pada saat ini, dia mendekat ke arah suara seolah-olah ada seseorang di sana. Dia menemukan zombie yang melarikan diri dari kabin. Dia mulai melarikan diri dari arus tiba-tiba zombie. Sementara itu, Lucas tersadar. Dia mencari di luar dan menemukan ruang bawah tanah. Dan kemudian dia melihat video camcorder di sana. Dalam video itu, John sedang bereksperimen dengan wanita itu kepadanya. Ini membuat Lucas yakin bahwa John adalah orang yang bermusuhan. I knew it was you. You had us all prisoner.
Lucas memperlihatkan Sharon sebuah video percobaan John. Have a look. Setelah menonton video, dia juga mulai meragukan John. Akhirnya, John kembali ke lubang dengan tangan terikat. John sedang melihat mayat di lubang, perlahan-lahan mulai ingat itu lebih membuat frustrasi karena itu memori yang terfragmentasi. Did you get blood in your mouth? Kemudian Lucas kembali ke rumah dan mulai menunjukkan kekerasan. Dengan bantuan Sharon, wanita itu beruntung bisa keluar dari krisis. Setelah beberapa saat, John, yang berada di dalam lubang, dibantu lagi oleh seorang wanita. John yang berkeliaran sendirian untuk menemukan ingatannya, menemukan vaksin dan mengingat semua fakta. Sebenarnya, John adalah seorang dokter. Partainya adalah semua rekannya. Suatu hari Lucas terinfeksi virus zombie. John melakukan percobaan untuk menyembuhkannya. Kondisi Lucas telah membaik. Ada efek samping dari amnesia jangka pendek pada obat-obatan yang belum sempurna. Jika Lucas tidak mendapatkan tembakan secara teratur, ia menjadi agresif lagi. John diserang oleh zombie dan jatuh ke dalam lubang. John digigit oleh zombie dalam proses itu. Dia terpaksa kehilangan ingatannya dengan menyuntikkan dirinya ke lengannya. Dan dia menyadari bahwa Sharon dan dia adalah sepasang kekasih. Ketika John membawa kembali kenangan, Lucas telah berubah agresif mengemudi. John mencoba memberinya kesempatan. Lucas sudah kehilangan kendali dan dia menyerang John. John tidak punya pilihan selain membunuh Lucas. Pada saat itu Nathan bersembunyi dari zombie. Dia menemukan bahwa saudaranya adalah John. Dia bergegas kembali ke rumah dan berlari ke Sharon. Namun sukacita reuni juga sempat diserang oleh zombie. Mereka pikir mereka mungkin akan mati. Mereka menulis surat kepada John untuk mengetahui semua ini. Ketika hari baru sadar, zombie mulai mati dengan suara tembakan. Nathan mengira tim penyelamat membantu mereka dan pergi keluar. Tetapi para prajurit diperintahkan untuk menembak semua yang mereka temukan. Pada akhirnya, Nathan mati oleh tentara. Pada saat ini John dan Sharon mendapatkan kembali semua ingatan mereka lalu senang bertemu lagi. Ketika mereka lari dari tentara dengan tergesa-gesa, Sharon diserang oleh zombie. Sharon ditikam sampai mati, jadi dia bahkan mendapat darah zombie. Akhirnya, mereka bersembunyi di lubang mayat untuk menghindari tentara. Mereka mulai saling menembak untuk berpura-pura mati. Sharon menyerahkan surat kepada John untuk menyegarkan ingatannya. Dia akhirnya kehilangan nyawanya karena luka tusuknya begitu dalam. John bangun setelah beberapa saat. John yang kehilangan ingatannya tidak mengenali Sharon. Surat yang dia berikan kepadanya juga jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, seorang wanita muncul untuk membantu John. Dia belum pernah membaca surat yang mengatakan wanita ini kebal terhadap virus. John menemukan banyak mayat dengan wanita ini ketika film berakhir. When it does, remember I love you.